Jujur ya Mbak, kita ini di Sulawesi Selatan, tingkat kepatuhan kita itu masih sangat rendah. Ya, ini dari tanggal 24 April sampai hari ini, ya Makassar itu nggak ada yang berubah. Ya. Apanya Pak berubah? Ya, kita lihat masyarakat ini kita udah sosialisasi dengan begitu panjang, ya. Seminggu kita sosialisasi supaya jika tidak ada hal-hal yang penting, ya mohon untuk berdiam diri di rumah, ya. Kalau ada hal-hal memang ini oke, tapi pakai masker, ya. Terus hindari kerumunan dan sebagainya. Nah, ini yang kita coba lakukan selama pemberlakuan PSBB, bahkan oleh aparat sudah dengan tegas, dengan keras, ya, tapi masih gitu-gitu aja, ya. Makanya sekarang ini kita barengi bagaimana kita tetap perpanjang lagi dengan melonggarkan ekonomi kita sedikit, ya, karena juga nanti corona selesai kita akan menghadapi masalah baru yaitu krisis ekonomi, ya. Ini tentu harus menjadi penting. Jangan nanti ya wabah virus ini berubah menjadi musibah bagi kita, ya. Nah, oleh karena itu saya berharap perpanjangan PSBB ini tentu akan lebih masif lagi kita mencari orang-orang yang masuk kategori penyebar virus, ya ODP, OTG. Ini dengan jujur kita minta supaya segera menyerahkan diri, kita isolasi di hotel, ya, untuk ya segera dia pulih, ya, virusnya bisa hilang. Yang kedua, kita juga sudah memetakan epicentrum penularan di 4 kecamatan dan beberapa kelurahan. Nah, ini nanti akan kita lakukan rapid test masif di situ, ya. 4 kecamatannya apa aja Pak? Maaf Pak. Jadi ada Manggala, Rapocini, ada Panakukang, satu lagi Tamalate, ya, Tamalate. 4 itu betul-betul menjadi pusat epicentrum itu. Kita berharap dengan perpanjangan PSBB ini masyarakat semakin patuh, semakin disiplin, ya, karena target kita akhir Mei, insya Allah kita yang pertama ingin deklarasi clear virus corona di Sulawesi Selatan. Kita sampaikan bahwa target pemerintah provinsi akhir Mei mudah-mudahan kita sudah bisa bersih dari virus corona di Makassar, ya. Maka seluruh masyarakat mohon bersabar lagi sedikit, ya. Tinggal di rumah, ya, jika tidak ada kepentingan di luar, terus ikut patuhi, ya, protokol kesehatan, ya, di rumah pakai masker juga, ya. Siapa tahu ada yang memiliki gangguan kesehatan supaya jangan menularkan kemana-mana. Nah, bagi yang memang dia masuk kategori ODP, OTG, ya rumahnya kan kadang gini Mbak, jadi rumahnya itu nggak ada kamar. Satu orang positif, isolasi rumah, yang lain pasti kejangkit. Nah, orang ini sekarang kita coba mobilisasi, kita pindahin ke hotel. Nah, jadi alhamdulillah ini terjadi tren penurunan, ya, positif di Makassar itu karena kita lagi masif mencari orang-orang yang masuk kategori ODP dan OTG itu. Juni atau Juli? Makassar, Mbak, Makassar, bukan Sulawesi Selatan, Makassar. Jadi kami memberi tahu pada masyarakat. Emangnya kita ini terus jadikan rutin ini menyelesaikan soal corona. Ada hal yang lebih penting dari ini adalah masalah ekonomi kita. Bayangkan sekian banyak orang kita rumahkan, sekian banyak orang PHK karena pabrik tutup, ya. Beberapa hotel-hotel di Makassar ini ratusan pada tutup, karyawannya udah dirumahkan, bahkan di PHK. Ini ada 25.000, ya, sekarang ini. Nah, untuk bangkit kembali itu kan berat sekali kalau ini terus terjadi. Maka saya himbau kepada masyarakat,
kalau kita patuh, kita disiplin, ya, insya Allah Mei kita akan selesai. Terus terang kita Sulawesi Selatan ini sangat bersyukur karena bahu-membahu kita. Saya kemarin baru saja dapat bantuan rapid test 30.000 dari PT Pale, ya. Itu akan menyusul lagi 20.000. Jadi ada 50.000 yang bisa kita gunakan. Nah, ini saya kira kita sudah bisa bekerja secara masif untuk rapid test. Untuk saat ini memang baru Makassar dan Goa yang mengusulkan PSBB. Nah, sekarang ini saya kira dengan jumlah kasus COVID-19 itu ada 640, ya, dan hampir semua yang ada di daerah itu kita tarik ke Makassar. Kita lokalisasi di satu hotel karena memang kita takut daerah-daerah ini kan salah satu lumbung pangan kita. Jangan sampai menulari para petani-petani kita, ya, sumber-sumber pangan kita ikut terganggu. Nah, kebetulan kita lihat yang ke daerah ini, yang muncul di daerah ini itu klaster Jawa Timur dari pesantren Al-Fatah Tamboro, dari tunggu dulu saya lupa, ya, tapi yang pasti itu dari Jawa Timur. Nah, mereka datang itu ada 740, Mbak, ya, 740. Rapid test pertama kita di airport itu tidak ada yang positif, itu semuanya negatif. Ternyata setelah sampai ke kampung masing-masing baru di rapid test lagi, ternyata dia positif, ya. Jadi ada beberapa bupati sudah meminta kepada kita, Pak Gubernur, ini beberapa santri yang sudah kembali ke kampung ini pada positif. Jadi kita minta supaya dikirim kembali ke Makassar. Sekarang udah ada di hotel. Saya udah siapin reward, ya. Saya bilang, Reward apa, Pak? bagi RT yang berhasil merubah wilayahnya dari zona merah ke zona hijau, itu kita kasih reward. Tadi saya udah panggil wali kota, kami siapin rewardnya. Jadi kalau mereka harus jaga, artinya gini, kalau di dalam RT RW mereka ada kelompok masyarakat yang dinyatakan positif, ya, sementara ada keluarga-keluarganya juga di dalam, ini harus kita angkut, ya, kita isolasi luar. Nah, bagi yang rumahnya bagus, ya, tempatnya layak, isolasi di rumah cukup, tapi nggak boleh dia keluar selama 14 hari. Nah, kalau semua RT RW melakukan hal yang sama, maka kita hanya butuh waktu lama untuk menyelesaikan ini. Jadi kami siapin anggaran 700 juta, ya. Jadi nanti semua RT RW, tadi saya sudah bicara sama Pak Wali Kota, ya. Ini kita siapin supaya betul-betul menjaga wilayahnya, terutama wilayah yang punya epicentrum penularan yang kuat, ya. Terus daerah-daerah lain juga mengingatkan, Pak, jangan dulu keluar, Pak, ya, wabah virus ini lagi mewabah betul kemana-mana. Kalau nggak terlalu penting, kalau ini semua bekerja menjaga ini 150 kakak ini masing-masing menjaga, nggak ada yang banyak keliaran. Ya cuman sekarang ini kan ya nggak ada pembatasan. Makanya itu semua cara kita sudah lakukan karena virus ini bukan anggaran besar semata yang bisa menyelesaikan, tapi butuhkan komitmen, ya. Bayangin saja anggaran demikian besar dikeluarkan untuk menyelesaikan soal virus ini. Nah, kami berharap Sulawesi Selatan ini dengan segala tenaga, ya, kita kolaborasi, kita bersinergi. Nah, luar biasa sekarang kita punya TNI, Polri, ya, bukan hanya menyelesaikan soal virus, tapi jaring pengaman sosial pun. Pak Kapolda, Pangdam, ya, dan semua organisasi kemasyarakatan ini bahu-membahu kita untuk menyelesaikan COVID-19 ini, Pak.